Desa Nglorok di pinggiran Wonogiri bukanlah desa yang ramai. Jalanan utamanya hanya diterangi beberapa lampu jalan yang redup, dan setelah pukul 9 malam, hampir tidak ada suara kendaraan lewat. Di antara rumah-rumah kayu milik warga, berdirilah sebuah bangunan memanjang dengan dinding setengah bata, setengah triplek. Itulah pabrik konveksi milik Seno, seorang pria 40 tahun yang sedang berjuang mempertahankan usaha yang hampir mati. Pada siang hari, pabrik itu masih tampak hidup. Suara mesin jahit bersaut-sautan, tumpukan kain disusun rapi, dan karyawan berlalu lalang membawa pesanan kaos atau seragam sekolah. Tapi menjelang sore, suasana berubah. Para karyawan pulang lebih cepat, bukan karena pekerjaan selesai, melainkan karena mereka tidak nyaman lagi berada di dalam bangunan itu. Kain sering jatuh sendiri, mesin jahit kadang bergerak meski sudah mati, dan lantai pabrik selalu terasa dingin seperti habis disiram air es. Namun malam ini, pabrik itu hanya ditemani seorang pria, Seno sendiri. Di atas meja potong besar bertebaran kain warna hijau tua. Lampu neon di atas kepalanya terus berkedip seperti hampir padam. Seno duduk dengan wajah muram sambil memandangi buku pembukuan. Angka-angka merah memenuhi halaman. Pesanan berkurang drastis sejak 3 bulan terakhir. 2 mesin jahit rusak. 1 pelanggan besar membatalkan kontrak secara sepihak. Kalau terus begini, 3 bulan lagi bangkrut, gumamnya lirih. Suara kipas angin tua yang berputar lambat membuat suasana semakin pengap. Di luar angin malam berembus tipis, tetapi di dalam pabrik ini udara terasa berat. Seno memijat pelipisnya. Ia bukan orang kaya. Ia membangun usaha ini dari nol, menyicil mesin jahit bekas, mempekerjakan beberapa penjahit harian. Awalnya usaha itu cukup lancar, tapi setelah pandemi lewat, dunia konveksi berubah cepat. Banyak pesaing, banyak yang banting harga, banyak yang menggunakan mesin lebih canggih. Seno ketinggalan, dan ia tahu itu. Saat ia hendak bangkit untuk mematikan lampu dan pulang, ada suara plak. Kain hijau di ujung meja jatuh dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada pekerja lain, hanya dia seorang. Seno menelan ludah menatap kain itu lama. Mungkin tadi aku naruhnya nggak bener, katanya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia membungkuk untuk memungutnya, ada sesuatu yang membuatnya terpaku. Lantai tempat kain itu jatuh tampak basah. Dan ketika ia menyentuhnya, cairan itu terasa asin, sangat asin, seperti air laut. Seno mengusap tangannya ke celana merinding. Air asin dari mana? Uang hujan juga enggak. Tiba-tiba lampu neon berkedip lebih cepat. Mesin jahit di pojok ruangan mengeluarkan bunyi kletak. Kletak, seolah ada yang menyentuh pedalnya. Padahal mesin itu sudah dicabut dari colokan listrik sejak 3 hari lalu. Seno menatapnya tanpa berkedip. Dada terasa sesak. Lalu, di antara deretan mesin jahit, seperti ada suatu sosok berdiri diam, tidak jelas, hanya sekilas, seperti bayangan perempuan dengan rambut basah terurai panjang. Berdiri lurus membelakangi Seno. Seno tersentak mundur dan menjatuhkan gunting potong. Tidur kurang, halu mungkin, katanya cepat. Meski suara sendiri terdengar tidak meyakinkan, ia menutup pabrik lebih cepat malam itu. Keesokan harinya, suara ayam belum habis berkokok ketika Seno membuka pintu pabrik. Embun masih melekat di rumput, dan udara pagi terasa dingin. Tapi ketika ia masuk, dingin itu berbeda. Bukan dingin pagi, melainkan dingin basah seperti dinding gua yang terkena ombak. Lantai dekat pintu ternyata kembali basah, tepat seperti semalam. Dan makin aneh, ada jejak kaki menuju ke dalam ruangan. Bukan jejak sepatu, bukan sandal. Jejak kaki telanjang yang basah, dengan air menetes. Kaki itu kecil, ramping, seperti kaki perempuan. Jejak itu berhenti di depan cermin besar yang biasa dipakai karyawan untuk memeriksa pakaian. Jadi, entah kenapa cermin itu tampak berkabut di bagian tengah, seakan ada seseorang yang semalaman berdiri di depannya, mengembuskan napas. Seno menarik napas panjang mengusap wajah. Ini pasti ada yang main masuk semalam. Warga iseng, mungkin anak-anak, tapi ia tidak berani memeriksa lebih jauh. Karyawan mulai berdatangan, dan pabrik kembali sibuk. Siang itu seorang pria datang membawa pesanan seragam futsal. Badannya besar, rambutnya gondrong sebagian beruban, bajunya lusuh, tapi ada sesuatu yang membuat Seno merasa orang ini berbeda. Pria itu memesan 40 kaos sekaligus, pembayaran lunas di depan, sesuatu yang jarang terjadi. Mike Seno, saya sudah dengar pabrik panjenengan lagi sepi, kata pria itu sambil menatap dalam. Sayang kalau usaha seperti ini sampai tutup. Seno tersenyum hambar. Namanya juga usaha kecil, Pak. Pria itu mencondongkan badan. Saya tahu cara supaya usaha ini lancar lagi. Seno mengangkat alis menunggu. Malam Jumat, kata pria itu pelan.
ke Parangtritis. Cari seorang lelaki bernama Ki Sarpan. Bilang saja Mas Seno butuh jalan rezeki dari laut. Seno langsung menegang. Pesugihan maksudnya? Pria itu tersenyum samar. Tidak menjawab. Tapi tatapan matanya bercerita banyak. Pokoknya datang saja. Kalau terlambat, kemungkinan besar pabrik ini tidak sampai 2 bulan lagi. Setelah pria itu pergi, Seno hanya bisa duduk diam, memutar-mutar pesan itu berkali-kali. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi ada juga rasa penasaran yang kuat. Semalaman ia memikirkan kata-kata pria itu. Rezeki dari laut, pesugihan Laut Selatan, itu hal yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang tua. Hal tabu, hal yang tidak pernah benar-benar ia pikirkan. Tapi ketika ia kembali ke pabrik menjelang sore, tanda-tanda semakin aneh bermunculan. Kain-kain hijau tiba-tiba seperti bergerak sendiri. Setiap potongan kain terasa lembab meski udara panas. Dan saat ia menyentuh sebuah kain besar, ia mencium aroma melati lembab. Seperti bunga yang direndam air laut. Puncaknya terjadi malam hari. Seno datang untuk mematikan listrik pabrik. Tapi saat membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seperti berhenti. Seorang perempuan berdiri di depan mesin jahit paling ujung. Tubuhnya samar seperti kabut tebal. Rambutnya terurai panjang, basah, menetes ke lantai. Bajunya hijau gelap seperti warna ombak malam. Dan yang paling menakutkan, ia berdiri tanpa bergerak membelakangi Seno, seolah sedang memperhatikan kain yang tergeletak di meja. Seno terpaku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Perempuan itu perlahan memutar kepalanya. Bukan memutar tubuhnya. Hanya kepalanya yang berputar ke arah Seno. Matanya bukan mata manusia. Hijau, berkilat, seperti mata ikan di kedalaman laut. Seno menjerit dan langsung menutup pintu sekuat tenaga. Ia lari keluar ke jalan desa tanpa melihat ke belakang. Malam itu Seno tidak tidur. Sampai pagi, ia hanya duduk di ruang tengah rumahnya. Raras istrinya. Kebingungan melihat suaminya pucat seperti orang sakit keras. "Mas, kamu kenapa? Kok kaget begitu?" Seno mengguncang kepala. Pabrik itu ada sesuatu. "Apa? Tikus, ular?" Perempuan. Raras mengerutkan dahi. "Pekerja baru?" Seno menatap istrinya tanpa berkedip lalu berkata pelan. "Perempuan. Dari laut." Raras merinding. "Mas, jangan ngaco. Capek kamu itu." Tapi Seno tak menjawab. Ia hanya teringat satu hal. Nama itu, Ki Sarpan, Pantai Selatan. Rezeki dari laut. Malam itu adalah malam Kamis, artinya besok malam adalah malam Jumat. Dan Seno tahu, ia harus mendatangi Pantai Selatan, apapun yang menunggunya di sana. Malam Jumat tiba jauh lebih cepat daripada yang Seno bayangkan. Semenjak kejadian di pabrik itu, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kembali sosok perempuan bergaun hijau yang memutar kepalanya dengan gerakan yang tidak manusiawi. Setiap kali ia berjalan di dalam pabrik siang hari pun, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik kain-kain yang digantung. Pagi sebelum keberangkatannya, Seno bahkan sempat melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa makan. Saat ia membuka pintu pabrik, dekat meja potong ada sehelai kain panjang berwarna hijau. Tuat mirip kain jaret tetapi lebih licin. Kain itu basah seluruhnya. Dan dari ujungnya menetes air asin. Seno memungutnya perlahan dengan tangan gemetar. Begitu ia angkat dari balik lipatan kain terdengar suara lirih, seperti nafas perempuan. Seno melempar kain itu spontan dan mundur dengan tubuh bergetar. Hari itu ia tidak bekerja. Dan ketika malam tiba, ia sudah siap dengan jaket, helm, dan motor tua yang biasanya ia pakai untuk mengirim barang. Raras melihatnya dengan dahi berkerut. "Mas, mau kemana malam-malam begini?" Seno merapikan helm tanpa memandang istrinya. "Ke Yogyakarta." "Ada urusan?" "Urusan apa?" "Kok mendadak?" "Urusan untuk pabrik." Raras terdiam sejenak. Ada keganjilan yang ia rasakan. Tapi ia tahu suaminya sedang tidak stabil. Ketakutan yang tampak sejak 2 hari lalu membuatnya khawatir. Namun ia memutuskan tidak memperpanjang perdebatan. "Hati-hati. Jangan pulang terlalu malam." Seno hanya mengangguk, lalu menghidupkan motor. Ketika ia melaju melewati jalan desa yang gelap, samar-samar ia merasa ada sesuatu yang menyusuri jalan di belakang motor. Seperti bayangan mengikuti dari kejauhan, ia mencoba tidak memikirkannya. Perjalanan menuju Parangtritis memakan waktu berjam-jam. Angin malam menusuk tulang, dan jalan-jalan sepi membuat perjalanan terasa lebih panjang. Lampu-lampu jalan semakin jarang. Pohon-pohon besar di pinggir jalan seperti menatap ketika ia lewat. Setelah hampir 3 jam perjalanan, aroma asin mulai terasa di udara. Suara ombak terdengar sayup-sayup. Seno menelan ludah.
Ia sudah dekat. Pantai itu hampir kosong. Hanya ada segelintir wisatawan yang duduk jauh di pinggir pasir, beberapa warung kecil yang sudah tutup, dan angin malam yang berhembus kuat dari arah laut. Seno turun dari motor, menatap hamparan gelap di hadapannya. Ombak datang bergulung, memecah dengan suara berat. Angin membawa aroma garam yang pekat, bercampur bau melati yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia memandangi sekitar mencari seseorang. Namun yang ia temukan pertama kali bukan manusia. Dari sisi kiri pantai di dekat karang besar, ada sosok perempuan bergaun hijau berdiri dengan rambut panjang tertiup angin. Berdiri menghadap laut. Tidak bergerak. Seno terpaku. Suara hatinya berteriak agar ia tidak mendekat. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Lenyap, seperti tidak pernah ada. Seno memegang dadanya, mencoba bernapas normal. Dari belakangnya tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang berat tetapi halus. "Sampeyan Seno?" Seno terkejut dan menoleh cepat. Di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan pakaian serba hitam, kain, lurik yang diikat di pinggang, selendang hitam kaki tanpa alas, rambutnya panjang putih di bagian pinggir, dan wajahnya keriput namun tajam. Lehernya penuh kalung dari kerang kecil, dan di tangannya ada tongkat bambu yang ujungnya diikat benang hijau. "Panjenengan Ki Sarpan?" tanya Seno. Pria tua itu tersenyum, menampakkan gigi kecoklatan. "Sampeyan datang pada malam yang tepat. Malam ketika laut paling terbuka untuk mereka yang meminta." Seno merinding. "Aku butuh bantuan untuk usahaku, Ki." Ki Sarpan melangkah maju menatap Seno tanpa berkedip. "Sampeyan butuh jalan rezeki, tapi jalan itu tidak datang tanpa bayaran." "Bayaran?" Ki Sarpan tersenyum lebar. "Sampeyan sudah lihat pertanda pertama di pabrikmu. Itu artinya beliau sudah menoleh kepadamu." Seno gemetar. "Beliau siapa, Ki?" Ki Sarpan menatap laut. "Ratu yang menjaga selatan, yang memberi rezeki kepada siapa saja yang berani meminta dan siap membayar." Seno menelan ludah. Ki Sarpan melanjutkan, "Kalau sampeyan benar-benar mau ikut saya tunjukkan jalannya." Tanpa menunggu jawaban, Ki Sarpan berjalan menuju karang besar di sisi kiri pantai. Seno mengikuti dengan langkah berat. Ombak sesekali menghantam kaki mereka. Ketika sampai di depan karang besar, Ki Sarpan menepuk permukaannya 3 kali. Tok, tok, tok. Suasana tiba-tiba berubah. Angin berhenti. Suara ombak menghilang. Udara menjadi sunyi total, seolah dunia berhenti bernafas. Seno ketakutan. "Apa yang terjadi, Ki?" "Laut sedang mendengarkan," jawab Ki Sarpan tenang. Lalu ia menunjuk ke celah kecil di antara batu karang. "Masuklah." Seno menggeleng cepat. "Ki, itu seperti gua sempit airnya." Ki Sarpan menoleh tajam. "Kalau kamu mundur sekarang berarti kamu menolak panggilan. Dan itu artinya pabrikmu akan mati total sebelum akhir bulan." Ancaman itu membuat tubuh Seno melemas. Dengan menggertakkan gigi, ia melangkah masuk ke celah itu, hampir setinggi mata kaki. Bau amis menusuk. Ruangannya sempit, hanya cukup untuk 1 orang berjalan. Ki Sarpan menyalakan lampu minyak kecil dan menyusul dari belakang. Celah itu semakin dalam, semakin gelap, dan suara gemuruh halus terdengar dari bawah, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Akhirnya mereka sampai di ruang lebih besar. Ini bukan karang biasa. Dindingnya hijau gelap seperti lumut hidup. Airnya memantulkan cahaya samar yang tidak berasal dari lampu minyak Ki Sarpan. Di tengah ruangan, ada batu pipih lebar seperti altar, dan di atasnya terdapat kain hijau panjang. Kain yang sama dengan kain yang Seno temukan di pabrik. Seno menatap Ki Sarpan. "Apa yang harus saya lakukan?" Ki Sarpan mendekat ke altar. "Duduk di sini. Lalu pejamkan mata. Jangan buka sampai saya bilang." Seno menurut. Ki Sarpan mulai membaca mantra. Suaranya bergolak seperti angin laut. Air di bawah kaki Seno mulai beriak, lalu semakin kuat, lalu bergulung seperti ombak kecil dalam ruangan sempit. "Tetap pejam. Jika kamu buka mata sebelum waktunya, kamu tidak akan kembali." Seno memejamkan mata sekuat mungkin. Di tengah mantra Ki Sarpan, Seno mulai mendengar suara lain. Suara perempuan, lembut tetapi sangat dekat, seperti berbisik langsung di telinganya. "Seno." Seno tersentak tapi tidak membuka mata. "Kamu memanggilku untuk rezeki." Seno mencengkeram lututnya. Air bergerak semakin kuat, kain di altar bergetar, aroma melati busuk memenuhi ruangan. "Buka tanganmu." Seno menuruti suara itu. Tangannya terbuka, sesuatu yang dingin dan licin menyentuh telapak tangannya. Bukan tangan manusia, lebih seperti sisik atau kulit ikan, tapi lembut seperti kulit perempuan. Seno ingin menarik tangannya, tapi suara itu memerintah, "Jangan takut." "Kamu meminta." "Aku memberi." Tiba-tiba sesuatu diletakkan di tangan Seno.
Benda kecil, berat. Seno, Ki Sarpan memanggilnya dari jauh. Sekarang boleh buka mata. Seno membuka mata perlahan. Ia melihat telapak tangannya. Ada kepingan logam kecil berwarna emas. Perukir simbol mirip ombak yang berputar. Seno melihat kiri kanan tetapi tidak ada siapapun kecuali Ki Sarpan. Berhasil? Tanya Seno. Ki Sarpan tersenyum. Kamu sudah diberi tanda. Mulai malam ini pabrikmu tidak akan sepi lagi. Seno menggenggam kepingan emas itu erat-erat. Lalu Ki Sarpan menatapnya lama, sebelum berkata pelan. Tapi ingat Seno, suaranya berubah berat. Rezeki dari laut selalu kembali ke laut. Apapun yang diberikan, akan diminta kembali. Tidak ada pemberian tanpa bayaran. Seno tercekat. Bayaran apa Ki? Ki Sarpan mematikan lampu minyak. Ruangan tiba-tiba gelap. Suaranya terdengar menggema. Nyawa. Sesuatu yang bisa diganti dengan hidup. Tidak harus manusia. Kalau kamu beruntung, Seno merinding. Kalau tidak, Ki Sarpan menatapnya lama. Sangat lama. Kalau tidak, laut akan mengambil sendiri apa yang dia mau. Seno langsung pucat. Di belakang mereka, dari arah air gelap terdengar suara tawa perempuan perlahan. Memantul ke seluruh dinding karang. Setelah keluar dari celah karang, Seno merasa seperti kembali ke dunia yang berbeda. Angin malam kembali berhembus, suara ombak kembali terdengar, dan aroma laut tidak lagi terlalu pekat. Tapi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa menempel di kulit, di napas di dalam pikiran Seno. Ia memegang kepingan emas kecil di dalam genggaman. Benda itu dingin saat disentuh, tetapi hangat dari dalam, seolah memiliki denyut halus. Semakin lama ia menggenggamnya, semakin terasa seperti sedang memegang sesuatu yang hidup. Ki Sarpan berdiri di depannya, memandangi laut yang tampak gelap pekat. Simpen itu baik-baik, katanya tanpa menoleh. Mulai malam ini, kamu bukan lagi orang biasa. Kamu sudah dilihat dan dikenal. Seno menelan ludah. Dikenal? Oleh siapa? Ki Sarpan menutup mata sejenak, lalu berkata lirih, oleh beliau. Dan sekali kamu dikenal, kamu tidak akan pernah bisa sembunyi. Kalimat itu membuat bulu tengkuk Seno meremang. Mereka berjalan meninggalkan karang menuju motor Seno. Tiba-tiba angin berubah menjadi lebih dingin. Seno merasa seperti sedang diikuti, seolah ada langkah lain yang tak bersuara di belakangnya. Sesekali ia menoleh. Selalu kosong, selalu gelap. Namun bayangan perasaan itu tak hilang. Ki, apakah saya sudah resmi melakukan kesepakatan? Tanya Seno dengan suara serak. Ki Sarpan berhenti berjalan. Ia menatap Seno dengan sorot mata yang sulit dibaca, antara kasihan dan pasrah. Kesepakatan itu bukan kata-kata, Seno, bukan ritual. Kesepakatan itu terjadi ketika kamu meminta sesuatu dan kamu menerimanya. Ia menunjuk kepingan emas di tangan Seno. Itu tanda kamu sudah menerima. Seno memandang kepingan itu lagi. Simbol ombak berputar itu terasa menatap balik ke dirinya. Lalu, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Ki Sarpan mendekat, suaranya menurun, seperti takut terdengar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ada pantangan yang harus kamu jaga, pantangan yang tidak boleh dilanggar, dan juga ada bayaran yang harus kamu siapin. Seno membeku. Bayaran itu nyawa? Ki Sarpan tidak menjawab langsung. Kamu akan ngerti ketika waktunya tiba. Seno ingin mendesak pertanyaan itu, tetapi Ki Sarpan sudah berjalan lagi, meninggalkan jejak kaki di pasir yang bergerak terbawa angin. Seno menempuh perjalanan pulang dengan perasaan tidak karuan. Motor tuanya meraung keras menembus jalan-jalan gelap menuju Magelang. Angin yang berembus dari belakang terasa tidak wajar, terlalu dingin, terlalu tajam, seperti ada seseorang duduk di belakangnya. Beberapa kali ia merasa rambutnya tersapu angin dari arah belakang, padahal ia memakai helm. Sesekali suara lirih seperti napas perempuan terdengar di telinganya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun yang paling membuatnya hampir menubruk, tiang listrik adalah ketika ia melintas di dekat pepohonan besar sebelum masuk desa. Di kaca spion, ia melihat bayangan seseorang duduk di jok belakang motor. Rambut panjang, gaun hijau, kepala menunduk. Seno refleks mengerem mendadak, hampir oleng. Ketika ia menoleh ke belakang, bangku motor kosong. Tidak ada siapapun, hanya angin dan aroma melati. Seno menggigit bibir sampai terasa asin. Ia memaksa diri untuk melanjutkan perjalanan. Ketika ia tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan hampir jam 4 pagi. Ia masuk pelan-pelan agar tidak membangunkan Raras dan anak-anak. Namun ketika ia membuka pintu kamar, ia melihat istrinya sudah duduk di tepi ranjang dengan mata setengah terbuka. Mas baru pulang? Suara Raras parau. Kok wajahmu pucat begitu? Seno tidak menjawab.
Tidak hanya mengangguk dan melepas jaket. Raras mendekatinya. Mas, kamu bau laut. Bau amis, tapi ada kayak bau melati juga. Seno tersentak dan menghindar. Aku capek, Ras, tidur dulu. Raras ingin bertanya lebih, namun ketika ia melihat tatapan suaminya kosong, gelisah, seperti orang yang baru lolos dari bahaya, ia memilih diam. Seno memejamkan mata di kasur. Namun sepanjang ia mencoba tidur, suara bisikan perempuan terdengar samar di telinganya, seperti mengulang-ulang namanya. Seno, Seno. Besok paginya Seno kembali ke pabrik. Dan seperti yang Ki Sarpan katakan, sesuatu memang berubah. Ketika ia membuka pintu pabrik, para pekerja sudah datang lebih awal dari biasanya. Tanpa disuruh, tanpa alasan jelas. Pak Seno, entah kenapa saya bangun pagi sekali. Rasanya pengen kerja cepat, ujar salah satu pekerja sambil tersenyum. Padahal wajahnya pucat, pelanggan yang biasanya menunda pesanan, hari itu tiba-tiba datang menawarkan proyek besar. Ada 4 toko sekaligus yang ingin memesan seragam konveksi dalam jumlah banyak. Telepon pabrik tidak berhenti berdering. Dari satu sisi, Seno merasa lega. Usahanya bergerak lagi. Pabriknya hidup kembali. Namun, ada hal-hal kecil yang membuatnya tidak bisa senang sepenuhnya. Kain hijau basah sering muncul di meja potong tanpa ada yang membawa. Mesin jahit beroperasi sendiri sebelum pekerja datang. Berderak halus dalam gelap. Salah satu pekerja mengeluh melihat kaki seseorang berjalan di bawah meja, meski tidak ada orang di sana. Dan setiap kali Seno bekerja terlalu malam, suara seorang perempuan muncul dari ventilasi. Bisikan panjang dan lembut tapi menusuk. Kamu sudah meminta, dan aku sudah memberi. Jangan lupa bayarnya. Semakin hari suara itu semakin jelas. Malam keempat setelah ritual, Seno mengalami mimpi yang tidak seperti mimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tepi pantai yang sepi. Ombak hitam datang bergulung, membawa sesuatu. Dari tengah laut muncul 2 tangan putih yang keluar dari air. Lalu tubuh seorang perempuan. Rambut panjang, mata gelap, gaun hijau berkibar seperti rumput laut. Ia mendekati Seno dengan langkah perlahan, tapi kakinya tidak menyentuh pasir. Ia melayang. Seno mundur, tapi perempuan itu menahan dadanya dengan ujung jarinya. Jangan takut, suaranya lembut seperti nyanyian. Aku sudah beri kamu apa yang kamu inginkan. Tangan perempuan itu menyentuh leher Seno, seperti membelai. Tapi kamu harus ingat, rezeki itu bukan cuma untukmu. Seno gemetar tak berdaya. Ada yang harus kamu serahkan padaku. Nafas perempuan itu terasa dingin di pipinya. Sangat dekat. 3 bulan dari sekarang, aku akan datang menagih. Seno ingin berteriak, tetapi mulutnya terkunci. Ia mencoba kabur, tetapi tubuhnya diam. Perempuan itu memegang wajahnya. Jika kamu tidak menyerahkan apa yang ku minta. Suara laut bergemuruh keras, tanah di bawah kaki Seno terbelah, menunjukkan kedalaman gelap penuh arus. Laut akan mengambilmu. Seno terbangun dengan teriakan keras. Kaosnya basah oleh keringat. Raras duduk terbangun dan panik. Mas, kenapa? Mimpi apa? Seno tidak menjawab. Ia hanya menggenggam kepingan emas itu erat-erat, dan benda itu terasa lebih panas daripada sebelumnya. Hari berikutnya, kejadian-kejadian tidak wajar semakin sering terjadi. Seekor ayam tetangga ditemukan mati di depan pabrik Seno. Lehernya seolah dipelintir, bulunya basah seperti baru dicelup air laut. Di kamar mandi pabrik, ada jejak kaki basah kecil-kecil yang menuju ruang jahit, namun jejak itu hilang begitu sampai ke meja potong. Beberapa pekerja mulai mengeluh sering melihat bayangan hijau di sudut mata. Ada satu pekerja perempuan yang mendadak pingsan setelah melihat seseorang berdiri di belakang Seno, padahal Seno sedang sendirian. Namun yang paling menyeramkan terjadi menjelang malam ketika Seno memeriksa stok kain. Saat ia membuka salah satu gulungan kain, dari dalamnya keluar air asin menetes ke lantai. Semakin lama semakin banyak. Ketika ia menarik kainnya, keluar sesuatu. Segumpal rambut panjang hitam basah, masih meneteskan air laut. Seno menjatuhkan gulungan kain dan mundur terburu-buru. Namun dari ujung kain terdengar suara lirih. 3 bulan. Seno membeku. Bayaran itu bukan ancaman kosong. Ia tahu itu sekarang. Ia tahu sesuatu dari laut sedang menunggu. Dan yang lebih menakutkan lagi, ia belum tahu apa yang harus ia bayar. Atau siapa. Seno duduk di kursi pabrik dengan wajah pucat. Ia memandang pabrik yang mulai ramai dengan orderan dan rezeki yang mengalir. Tapi di balik semuanya, ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang akan mengikatnya lebih dalam. Dan ketika malam tiba, Seno tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia harus kembali ke Ki Sarpan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya diminta oleh laut. Karena kalau tidak, sesuatu yang jauh lebih buruk akan datang menagih. Dengan cara yang tidak bisa ia bayangkan. Pagi itu,
Seminggu setelah Seno melakukan ritual di pantai selatan, konveksinya berubah seperti pabrik besar yang baru saja dibuka kembali. Dengan modal miliaran, setiap sudut ruangan dipenuhi aktivitas. Kain menumpuk tinggi, pesanan datang dari berbagai daerah, dan telepon pabrik tidak berhenti berdering sejak subuh. Pekerja-pekerja yang biasanya datang pukul 8 kini sudah hadir pukul 6 tanpa diminta. Mereka bahkan tidak mengeluh lembur berjam-jam. Ada semacam energi aneh yang membuat mereka terus bekerja, meski wajah-wajah mereka tampak kelelahan. Di ruang produksi, deru mesin jahit terdengar nyaris seperti suara hujan badai. Beruntun, cepat, tanpa henti. Dur, dur, dur. Seno berdiri di tengah ruangan, memandangi semuanya dengan campuran bangga dan kecemasan. Pabriknya yang dulu hampir bangkrut kini berubah menjadi pusat produksi yang tidak pernah tidur. Namun ia tahu keberhasilan ini tidak datang secara biasa. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang menuntut. Reni, karyawan baru yang direkrut 2 hari sebelumnya, mulai merasa ada yang tidak beres sejak hari pertama ia bekerja. Ia perempuan pendiam, rajin dan jarang berbicara. Seno memilihnya karena ia terlihat cekatan. Namun sejak pagi Reni merasakan hawa dingin di ruang potong kain yang tidak wajar. Seolah setiap kali ia menunduk, ada yang mengawasinya dari balik tumpukan gulungan kain. Saat ia memotong kain biru di meja panjang, ia melihat sesuatu dari sudut mata. Sesuatu bergerak. Ketika ia menoleh, ia terkejut melihat mesin jahit di meja ujung ruangan bergetar pelan. Padahal, tidak ada yang mengoperasikannya. Dart, dart, dart. Jarumnya bergerak sendiri menusuk kain kosong. Benangnya bergerak seperti ada tangan tak terlihat yang menarik-nariknya. Reni menutup mulut. Ia melihat pekerja lain tetapi mereka semua seolah tidak melihat kejadian itu. Mereka hanya fokus pada pekerjaan masing-masing dengan wajah sayu. Bu Rani, mesin itu. Namun ketika Reni menoleh lagi untuk menunjukkan, mesin itu telah berhenti. Diam seolah tidak pernah bergerak. Seno yang kebetulan melintas melihat wajah Reni yang pucat. "Kamu kenapa?" tanya Seno. Reni ragu-ragu. "Pak, tadi mesin itu." "Pasti cuma angin kipas," potong Seno cepat. "Fokus kerja saja Ren, kita kejar target." Tapi Reni tahu apa yang ia lihat, dan ia tahu itu bukan angin. Dalam 2 minggu, pendapatan konveksi meningkat drastis. Seno menerima pesanan dari sekolah, perusahaan, hingga panitia kabupaten. Semuanya datang bersamaan. Beberapa pelanggan bahkan mengatakan hal yang sama. "Pak, entah kenapa saya kepikiran buat pesan di tempat panjenengan. Pabrik lain penuh, tapi saya kok tergerak ke sini ya?" Kainnya seperti manggil saya dari depan, Pak. Semua ucapan itu membuat Seno semakin gelisah. Setiap malam, ia mendengar suara perempuan menyanyi dari gudang belakang. Nadanya lirih naik turun seperti bait-bait tembang Jawa kuno. Sing sapan jaluk, kudu bayar. Sing sapan butuhake, kudu bali. Ketika ia mencoba mendekat, suara itu selalu berhenti seolah tahu ia datang. Di rumah Seno semakin sulit tidur. Di koridor rumahnya, ia melihat bayangan perempuan bergaun hijau berjalan pelan menuju kamar mandi. Ketika ia cek, tidak ada siapapun. Raras bertanya, "Mas, kenapa kamu kurusan? Kok kayak enggak tidur berminggu-minggu?" Seno hanya tersenyum samar. Kerjaan lagi banyak. Padahal setiap malam, ia bermimpi perempuan yang sama. Gaun hijau panjang, rambut menjuntai. Mata gelap seperti laut malam. Menyebut namanya berkali-kali. "Seno, waktumu semakin dekat." Awalnya Seno mengira semua itu hanya halusinasi. Sampai suatu pagi, seorang tetangga datang dengan wajah ketakutan sambil membawa seekor ayam kampung mati. "Pak Seno, ayamnya mati di depan pintu pabrik panjenengan." Lehernya kayak dipeluntir. Seno menatap ayam itu. Bulunya basah seperti habis dicelup ke air asin. Reni yang melihat ikut bergidik. "Pak, itu kakinya basah." Seno mengambil ayam itu dan membuangnya diam-diam ke sungai. Keesokan harinya, seekor kucing liar ditemukan mati di pinggir gudang. Matanya melotot kosong, tubuhnya basah, dan ada sisa pasir halus di bulunya. Reni menangis kecil saat melihatnya. "Pak, ini kenapa di pabrik selalu ada hewan mati?" Seno tidak menjawab. Ia hanya membuang bangkai itu sambil bergetar. 3 hari kemudian, lampu pabrik sering berkedip-kedip, lalu padam sendiri meski listrik lancar. Saat gelap, selalu terdengar suara langkah kaki basah berjalan perlahan di tengah ruangan. Plak, plak, plak. Dan ketika lampu menyala lagi, tidak ada siapapun. Hanya kain yang bergerak seperti sedang tertiup angin, padahal ruangan tertutup rapat. Suatu malam, para pekerja sudah pulang. Seno dan Reni sedang mengatur tumpukan kain di ruang kantor.
Lampu kantor redup, hanya satu bohlam kuning yang menerangi ruangan. Tirai putih pemisah ruang kantor bergoyang pelan meski tidak ada angin. Seno keluar sebentar untuk mengambil buku catatan. Saat Reni sendirian, ia mendengar suara gesekan pelan. Chess. Reni menunduk. Dari bawah tirai ia melihat sesuatu. Sepasang kaki perempuan. Pucat basah meneteskan air, seperti baru keluar dari laut. Kakinya diam beberapa detik, lalu perlahan bergerak mendekat ke arah Reni. Langkah basah itu terdengar jelas. Plak. Reni menahan napas, tubuhnya gemetar. Pak, Seno, bisiknya lirih. Kaki itu berhenti tepat di depan Reni. Berhenti. Diam. Reni tidak berani melihat wajahnya. Tiba-tiba tirai bergerak, seperti ada tangan yang menyibakkannya dari dalam. Reni menjerit. Seno mendengar dan berlari masuk. Ada apa? Tirai itu sudah diam. Ruangan kosong. Reni menangis sambil menunjuk. Pak, ada perempuan. Kakinya basah. Dia berdiri di situ. Seno langsung pingsan sesaat dalam hati. Itu berarti bukan hanya dia yang melihat. Reni, kamu pulang dulu. Suni biar saya tutup pabriknya. Reni mengangguk sambil terus menangis. Saat pabrik sudah sepi, Seno duduk di kursi kantor sendirian. Lampu mati menyala beberapa kali. Seno memegang kepingan emas dari Nyai itu di tangannya. Kepingan itu kini bersinar kehijauan. Tiba-tiba ia mendengar suara dari arah belakang. Rezekimu lancar. Pesananmu banyak. Seno menutup mata. Jangan muncul. Oh, lalu mana bayarku? Sosok perempuan itu muncul di balik tirai. Wajahnya pucat. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Gaun hijaunya robek di beberapa bagian seperti kain yang direndam terlalu lama. Seno gemetar mendalam. Aku sudah kasih ayam, kucing, hewan-hewan. Sosok itu mendekat, tubuhnya melayang sedikit di atas lantai. Air menetes dari rambut dan ujung jaritnya. Itu cuma yang kecil. Yang kecil hanya pembuka jalan. Kamu sudah meminta banyak, Seno. Usahamu hidup kembali. Pabrikmu ramai. Maka bayarmu pun harus besar. Seno mundur sampai punggungnya menempel pada dinding. Apa yang harus kuberi? Perempuan itu tersenyum samar, namun senyumnya dingin kosong, seperti senyum seseorang yang tidak mengenal belas kasihan. 3 bulan dari sekarang, 1 nyawa. Seno menggeleng cepat. Jangan, aku nggak bisa, Perempuan itu menundukkan wajahnya. Rambutnya meneteskan air asin ke lantai. Kalau bukan kamu yang memberikan, laut akan mengambil sendiri. Yang paling dekat denganmu. Seno berhenti bernapas. Maksudnya, Haris, anak-anaknya. Perempuan itu menatapnya, meski matanya gelap tak berwarna. Kamu harus memilih. Laut selalu menagih. Lalu perempuan itu perlahan menghilang, tubuhnya memudar dan berubah menjadi uap hijau yang kemudian lenyap. Seno jatuh berlutut. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Pukul 2 dini hari, Seno mengendarai motor keluar dari pabrik. Ia tidak bisa diam, tidak bisa tidur. Ia merasa harus mencari kisarpan malam itu juga. Ia menembus jalan sepi Wonogiri yang gelap dan berliku. Angin malam menghantam wajahnya. Tidak ada kendaraan lewat. Hanya suara motor tuanya dan suara serangga dari hutan kecil di pinggir jalan. Ketika melewati tikungan besar, motor Seno hampir oleng. Di tengah jalan berdiri seseorang. Gaun hijau, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah, tetesan air jatuh ke aspal. Seno menarik rem sekuat tenaga. Motor berhenti hanya 4 meter dari sosok itu. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Seno ingin menjerit tapi suaranya tenggelam. Perempuan itu menunjuk Seno dengan jari panjang dan pucat. 3 bulan. Oh, mulai malam ini. Lalu petir menyambar di kejauhan. Menerangi jalan sepi itu. Saat cahaya petir padam, perempuan itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya aroma melati menyengat dan aspal basah seperti habis disiram ombak. Seno jatuh terduduk di atas motor, tubuhnya gemetar. Ia tahu satu hal, kesuksesan konveksinya sudah dibayar terlalu mahal, dan bayaran yang sebenarnya baru saja dimulai. Dari luar, pabrik konveksi milik Seno tampak seperti bangunan biasa. Atap seng panjang, tembok cat putih yang mulai kusam, serta papan nama yang nyaris tertutupi debu. Namun menjelang subuh itu udara di sekitar pabrik bergetar aneh. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, tidak ada apapun kecuali rasa tekanan samar, seperti sesuatu yang sedang menahan napas besar sebelum melepaskannya. Reni berdiri di depan pagar memandangi bangunan itu dengan dada yang tak tenang. Ia tak tahu kenapa ia datang kembali ke pabrik pada jam seganjil itu. Mungkin karena ia tak bisa tidur sejak mendengar
Teriakan samar di mimpinya, teriakan yang berasal dari mesin jahit dan kain hijau yang menari sendiri. Atau mungkin karena ia merasa harus memastikan, sekali lagi bahwa bangunan itu masih berdiri, ia baru saja mengangkat tangan untuk membuka pagar ketika pintu pabrik di ujung lorong itu bergetar keras, seolah ada sesuatu yang mengguncangnya dari dalam. Reni mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Hening. Namun justru itulah yang membuat semuanya terasa jauh lebih buruk. Di tempat lain Seno duduk di ruang kerjanya. Mata merahnya nyaris tidak berkedip. Di atas meja puluhan kertas pesanan menumpuk. Seragam sekolah, kaos komunitas, pesanan borongan dari berbagai kota. Semua proyek besar yang ia dapatkan dalam 3 bulan terakhir. Semua datang begitu mudah, begitu cepat, begitu tidak wajar. Seno memijat wajahnya. Saat tangannya turun, ia melihat jari-jari itu masih gemetar. Sudah 3 malam ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat lautan hitam. Ombak yang tidak menyentuh pantai manapun. Tak berujung, tak berbunyi. Lalu dari kejauhan, muncul siluet seorang perempuan bergaun hijau panjang. Rambutnya mengambang seperti alga, matanya seterang permukaan air di bawah bulan. Waktumu hampir habis, Seno. Suara itu selalu berkata. Dan malam ini suara itu menjadi jauh lebih nyata. Pabrik terasa lembab sejak pukul 11 tadi. Lantai yang biasanya kering berembun tipis. Di ruangan produksi, beberapa mesin tampak basah seperti baru dicuci, padahal tidak ada siapapun yang bekerja sejak sore. Seno tahu itu tanda bahwa Nyai mulai menagih. Ia meletakkan kepalanya di atas meja. Napasnya berat, kacau. Aku sudah memberi tumbal, sudah membawakan semuanya. Namun suara itu membalas tanpa tubuh, tanpa arah, hanya bergema dari kain-kain produksi yang tergantung di belakang ruangannya. Tidak cukup. Seno membentur meja dengan kepalan tangan. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak sanggup. Hening. Lalu lampu berkedip 3 kali. Kemudian mati. Seno terperangkap dalam gelap total. Di luar pabrik, Reni mendengar suara besar seperti sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Brak! Ia menjerit kecil tanpa bisa menahan diri. Pak Seno? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia akhirnya memberanikan diri masuk melewati pagar dan menuju pintu samping. Pak Seno? Apa ada orang di dalam? Pintu itu terbuka perlahan. Sendiri, udara dingin menyergap keluar. Menusuk kulit seperti tangan mayat. Kelembapan mulai memenuhi wajah Reni, membuat napasnya terasa berat. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan melangkah ke dalam. Lantai pabrik basah, sangat basah, padahal semua keran tertutup. Tidak ada hujan. Namun itu bukan air biasa. Tanpa disinari pun lantai terasa memantulkan warna kehijauan. Reni merasakan bulu kuduknya naik. Ia menelan ludah, kemudian memutuskan menuju ruang produksi. Senter ponselnya menyapu deretan mesin jahit, dan seluruh mesin itu bergetar pelan, seperti sedang bernapas. Bukan bergerak, bukan menyala, tapi bernapas. Reni memundurkan langkah. Satu mesin tiba-tiba bergerak. Creat, creat, creat. Jarum naik turun sendiri. Benang bergerak sendiri. Kain hijau yang tersisa terseret masuk seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Ya Tuhan, bisik Reni. Ia hendak berbalik ketika dari belakang deretan mesin terdengar suara lain. Suara perempuan bernyanyi, suara lirih, dalam seperti suara dari dalam air. Suara yang tak melodius tetapi membuat kantung mata terasa berat, seperti dipanggil. Reni menahan napas. Ia ingin lari, tapi suaranya semakin jelas. Ki, yang terkir. Sebuah bayangan bergerak di antara kain-kain yang tergantung. Bukan bayangan karyawan, bukan bayangan manusia. Itu terlalu panjang, terlalu mulus, dan terlalu basah. Di ruang kantor, Seno akhirnya bangkit. Ia meraba-raba meja, mencari ponselnya sampai tubuhnya menyentuh sesuatu yang dingin dan licin. Ia mengangkatnya, sebuah kain hijau. Kain itu meneteskan air laut. Seno refleks menjatuhkannya dan mundur. Tetapi dari kain itu muncul suara yang sangat ia kenal, suara perempuan yang ia temui di pantai selatan bulan-bulan lalu, berdiri di atas karang dengan senyum memikat dan tatapan yang membuatnya lupa pada segala ketakutan. Sudah waktumu kembali, Seno. Lampu kembali berkedip. Seno memelototi seluruh ruangan. Tidak, tidak. Aku masih bisa. Beri aku waktu. Air merembes dari dinding. Tidak lagi sedikit. Kini seperti ada gelombang kecil merayap keluar dari retakan-retakan tembok. Seno terpeleset ketika mundur. Ia terjatuh tepat di depan lemari arsip, dan ketika ia menatap lantai di bawahnya, ia melihat sesuatu mengalir pelan di air. Pasir.
pasir laut. Pandangan Seno mulai kabur. Ia bangkit, berjalan tertatih menuju pintu keluar. Namun pintu itu tidak bisa dibuka. Setiap tarikan pintu hanya membuat suara air makin keras dari dalam pabrik, seperti ombak menghantam karang. Wush, wush. Tidak. Seno menunduk. Jangan sekarang, jangan. Ketika ia menegakkan kepala, seseorang sudah berdiri di depannya. Perempuan itu kini tampak seluruhnya. Gaun hijau panjang basah menempel pada tubuhnya, namun bergerak seperti hidup, rambut panjang mengambang seperti berada di dalam air. Kulitnya pucat kehijauan, matanya bersinar seperti bulan tenggelam. Janji harus dibayar, Seno. Baru kali ini Seno benar-benar merasa tidak bernapas. Bawa aku, bisiknya, pasrah. Jangan ambil yang lain. Perempuan itu tersenyum tipis. Sejak awal, hanya dirimu yang kuinginkan. Di ruang produksi, Reni melihat fenomena yang membuat seluruh tubuhnya lemas. Air mulai mengalir dari bawah mesin-mesin jahit. Deras seperti gelombang kecil. Lantai kini tenggelam semata kaki. Seluruh kain di rak mengibarkan diri seperti tersapu arus. Gerak! Plafon di atasnya pecah, menumpahkan air laut dari atas, padahal atap itu bukan reservoir, bukan tangki, hanya atap seng biasa. Air laut menggulung masuk ke ruangan seperti tsunami kecil. Reni terpental ke belakang, terjatuh. Ponselnya terlepas dari tangan dan hanyut oleh arus kecil. Di tengah ruang produksi muncul pusaran air setinggi pinggang. Dari dalam pusaran itu terdengar jeritan samar. Jeritan yang ia kenali sebagai suara beberapa karyawan yang hilang beberapa hari terakhir. Pak Rahmat, Bu Risma. Ia menatap lebih dekat. Kain-kain hijau berputar bersama pusaran itu, dan dari balik lipatan kain, muncul tangan-tangan pucat mencoba meraih permukaan. Teriakannya pecah dalam ruangan yang bergemuruh. Lalu tiba-tiba air di ruangan itu menciptakan sebuah jalan lurus menuju ruang kantor. Lorong air. Reni merangkak. Ia harus memastikan Seno masih hidup. Ia berjalan menembus arus yang menghantam, menahan tubuhnya agar tidak terseret. Begitu sampai di depan pintu kantor, pintu itu terbuka sendiri dengan hantaman air. Ia terpaku. Di dalam kantor, ruangan sudah berubah menjadi ruangan lautan dangkal. Meja, berkas, lemari, semua mengapung. Dan di tengahnya, Seno berdiri. Tubuhnya terangkat sedikit, kaki tidak lagi menyentuh lantai. Air berputar di sekelilingnya. Di depannya, sosok perempuan bergaun hijau berdiri seperti penguasa air itu. Reni ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Perempuan itu menatap Reni. Tatapan itu, seperti mata ikan besar di kedalaman, kosong tapi memaksa. Kau terlambat, katanya. Lalu ia memegang dagu Seno, dan seluruh air di ruangan itu naik seperti sedang menyambutnya. Dia kembali kepada laut. Tubuh Seno tenggelam ke dalam pusaran air yang tiba-tiba muncul. Reni mencoba meraih Seno, tetapi gelombang air menerjangnya hingga ia terpental ke dinding. Saat ia membuka mata lagi, hanya ada satu hal di tengah ruangan itu. Kain hijau panjang. Terkulai, basah, seperti bekas tubuh seseorang. Dan Nyai menghilang, redup bersama air yang surut perlahan. Semua air di pabrik menghilang tanpa jejak beberapa menit kemudian. Reni duduk di lantai menggigil, tubuhnya penuh pasir. Pabrik kini sunyi, terlalu sunyi. Ia melihat sekeliling. Mesin-mesin jahit kembali diam, seperti tidak pernah hidup. Rak kain kosong, tidak ada jejak Seno. Tidak ada jejak karyawan yang hilang. Hanya satu-satunya bukti kejadian itu. Kain hijau bergambar simbol seperti ombak yang melingkar. Simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia memungut kain itu. Dan kain itu masih basah dengan bau laut yang sangat kuat. Seminggu kemudian, warga Wonogiri menemukan pabrik itu tutup tanpa pemberitahuan. Karyawan menyebar, mengatakan mereka mendengar pabrik itu bangkrut mendadak. Tidak ada yang tahu Seno hilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Satu-satunya saksi hanyalah Reni. Namun setiap kali ditanya, ia hanya berkata, pabrik itu tidak bangkrut. Pabrik itu ditagih. Dan ia tidak pernah berani kembali ke pantai selatan. Karena ia tahu, jika ia mendekat, seseorang bermata hijau itu akan memanggil namanya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.